Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus kuatku memberkati kita dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita tundukkan kepala, sebelum kita dengar firman Tuhan kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik ini yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, dan kami kembali akan dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi, urapi kami semua supaya kami mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengar Tuhan. Terima kasih, kami akan mulaikan pemberitaan firman ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini mengambil tema You'll never walk alone, yang artinya kamu tidak akan dibiarkan sendiri, saudara-saudara. Dan terambil dari Injil Matius pasal 28, Matius 28 di ayat 20 di bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, judul dari perikop di ayat 20 ini secara keseluruhan adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu memberitakan Injil, dan di ayat yang kita baca Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menyertai. Dikatakan di situ, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, Yesus akan menyertai murid-muridnya sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini juga tentu berlaku bagi kita umat Tuhan di akhir zaman ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu bukan saja untuk hal-hal jasmani kita, untuk keperluan-keperluan hidup kita, untuk kesehatan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk usaha bisnis dan lain-lainnya. Tapi Yesus itu akan menyertai kita saat kita mau memenuhi amanat agungnya, yaitu memberitakan Injil. Ya, kita bersaksi tentang Yesus, kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum kenal Yesus. Dan Yesus itu yang sudah naik ke sorga, kita ketahui bersama, Dia memberikan jaminan bagi kita umatnya melalui Roh Kudus-Nya yang diberikan bagi kita untuk menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Kita dapat baca itu di Yohanes 14. Kita ke Yohanes 14. Yohanes 14 di ayat 16 sampai 17. Dikatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus-Nya itu akan menyertai kita, dan Dia akan diam dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu juga akan memberikan damai sejahtera bagi kita ketika kita mau bersaksi, ketika kita mau memberitakan Injil, sehingga kita tidak akan gentar saat kita memberitakan Injil atau bersaksi tentang Yesus. Yohanes 14 di ayat 27 kita baca bersama-sama, kita perhatikan di situ. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ada damai sejahtera yang Yesus janjikan melalui Roh Kudus-Nya. Dan untuk itu kita tidak perlu gelisah dan tidak perlu gentar, saudara-saudara ya. Nah, jaminan dari Yesus melalui Roh Kudus-Nya bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendirian di tengah dunia ini. Ketika kita mau bersaksi tentang Yesus,
Sesuai dengan judul tema hari ini yaitu You'll Never Walk Alone. Kamu tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Kita lihat pengalaman seorang Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilannya, saudara-saudara. Paulus mengalami rintangan, Paulus mengalami hambatan, Paulus mengalami halangan, bahkan bahaya yang menimpa dirinya saat dia memberitakan tentang Yesus, saudara-saudara. Ancaman banyak dialami, saudara. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan pelayanan Paulus. Kita perhatikan di 2 Korintus 4, mulai dari ayat 1, kita baca bersama-sama, kita perhatikan di situ. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kita loncat ke ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Lompat di ayat 8 dan 9. Kita perhatikan kalimat yang akan kita baca. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara-saudara perhatikan dalam pelayanan Paulus, dia mengalami ancaman bahaya. Tetapi dikatakan di ayat 8, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Dan luar biasanya lagi di ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara-saudara, di Kisah Rasul pasal 18 juga cerita tentang pengalaman Paulus. Bagaimana ketika Paulus memberitakan tentang Yesus, dia mendapatkan tekanan, dia dimusuhi, dia dihujat. Tetapi kita perhatikan di ayat 9 dan 10 dari Kisah Rasul pasal 18. Yesus sendiri berkata, Yesus berfirman kepada Paulus, jangan takut, terus beritakan firman, jangan berdiam diri. Dan Yesus katakan, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, yakinlah dan teguhkan panggilan saudara ketika saudara-saudara mau bersaksi, mau memberitakan tentang Yesus. You'll never walk alone. Saudara tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang akan menyertai saudara ketika saudara mau memberitakan tentang keselamatan, ketika saudara mau memberitakan tentang Yesus. Dan ketika saudara-saudara dengan berani memberitakan tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, menyertai saudara-saudara semuanya. You'll never walk alone. Saudara tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ada Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman-Mu bahwa kami tidak perlu takut berjalan dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika kami mau melaksanakan amanat agung yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, untuk kami memberitakan tentang Injil-Mu, memberitakan tentang Yesus, kami tidak perlu takut Tuhan. Karena ada Engkau dalam hidup kami. Ada Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami, menyertai kami, menyertai setiap pelayanan, menyertai setiap kesaksian kami. Sehingga banyak orang mengenal Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kiranya memberkati umat-Mu yang hari ini bersama-sama dengan kami untuk menikmati firman-Mu lagi. Berkati setiap kehidupan umat-umat-Mu, berkati setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.